Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pertemuan keempat kali ini dengan materi yaitu pengelolaan sumber daya alam Indonesia pada mata kuliah perekonomian Indonesia. Oke, kita lanjut. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang dilihat dari hasil tambang Indonesia, ya. Di sini terdapat tambang dan juga pertanian yaitu persawahan. Pengertian sumber daya alam yaitu sesuatu ada di sekitar alam lingkungan hidup kita yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat hidup lebih sejahtera. Jadi SDA memiliki karakteristik tertentu sehingga berdasarkan pada karakter itu dapat diklasifikasikan atau penggolongan SDA-nya berdasarkan jenis sumber daya alam hayati atau biotik, yaitu susunan dari komponen-komponen yang membentuk ekosistem pada bentuk makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Contohnya itu rotan, ternak, dan lain-lain. Sumber daya alam nirhayati atau abiotik yaitu kumpulan komponen-komponen yang menyusun ekosistem berupa benda-benda mati itu berasal dari benda tak hidup, contohnya bahan tambang, air, dan lain-lain. Berdasarkan sifat pembaharuan, sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan, hasil hutan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable, misalnya minyak bumi, batu bara, timah, dan gas alam. Sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya atau unlimited, misalnya sinar matahari, udara, dan lain-lain. Ya. Berdasarkan penggunaannya ada dua, sumber daya penghasil bahan baku dan sumber daya penghasil energi. Sumber daya penghasil bahan baku itu adalah sumber daya alam yang nilai gunanya lebih tinggi, contohnya hasil hutan, hasil tambang, dan lain-lain. Sumber daya penghasil energi, ya, sumber daya alam yaitu energi, contohnya ombak, panas bumi, arus air sungai. Pengelolaan sumber daya alam. Konsep atau prinsip pengelolaan sumber daya alam hayati atau keanekaragaman hayati diawali dengan pemahaman terhadap unsur atau elemen dan keterkaitan nilai keberadaan unsur-unsur sumber daya tersebut. Unsur atau elemen keanekaragaman hayati ya dari ekosistem, spesies, dan genetik, yaitu dokumen ini terlihat dari Convention on Biological Diversity tahun 1992. Prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu pada pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi terdapat output dan outcome, di mana output adalah outputnya itu kelestarian fungsi lingkungan hidup, disingkat dengan LH, yaitu peningkatan nilai dukung ekosistem, pemanfaatan berkelanjutan. Outcome-nya adalah pembangunan berkelanjutan, di mana peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian tata nilai kelangsungan kehidupan. Prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang pertama, pengendalian kerusakan lingkungan hidup atau greening-nya, konservasi SDA atau keanekaragaman hayati, air, energi, dan sumber daya alam lainnya. Kesesuaian peruntukan pemanfaatan atau fungsi lahan, dia dari tata ruang atau tata guna lahan, pengembangan nilai dukung ekosistem atau peningkatan produktivitas lahan atau kawasan dan nilai tambah, bentuk, dan pola pemanfaatan berkelanjutan. Yang kedua itu adalah pengendalian pencemaran lingkungan hidup atau pengelolaan limbah atau sampah. Jadi di brown instinya itu minimalisasi limbah atau sampah. Dilihat dari teknologi bersih yaitu hemat bahan baku atau energi dan 3R. Pengelolaan limbah atau sampah dilihat dari kompos, biogas, insinerator, landfill, dan lain-lain. Konservasi, pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas serta keanekaragamannya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelestarian dan Pengolahan Lingkungan Hidup. Hal tersebut meliputi upaya pengelolaan sumber daya alam yang menjamin terselenggaranya perlindungan kelestarian kelangsungan kehidupan atau berlangsungnya proses-proses ekologis dan kelestarian sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan sumber daya alam meliputi A adalah pelestarian keanekaragaman hayati atau keanekaragaman ekosistem, spesies, dan genetik. B, efisiensi atau penghematan pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan. Dan C,
Pelestarian tata nilai kondisi bentang alam penopang keberhasilan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, atau dilihat dari kelerengan atau kelandaian lahan, ketinggian lahan dari permukaan air laut, sistem hidrologi atau tata air, jenis tanah, kesuburan, dan lain-lain. Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari atau pelestarian penopang keberhasilan pemanfaatan berkelanjutan. Tujuan pengelolaan keanekaragaman hayati atau disingkat dengan KHATI, yang pertama adalah konservasi yang menjamin kelestarian kekayaan keanekaragaman jenis makhluk hidup dan nilai tatanan kelangsungan keanekaragaman kehidupan. Yang kedua, pemanfaatan unsur keanekaragaman hayati dan atau penyediaan kecukupan kebutuhan bahan hayati secara berkelanjutan atau sustainable use. Dan yang ketiga, terwujudnya akses pembagian keuntungan yang adil atas pemanfaatan sumber daya genetik atau benefit sharing. Arah kebijakan konservasi KHATI ini adalah yang pertama, meningkatkan kepedulian upaya pelestarian KHATI atau sosialisasi atau berupa pencerahan. Yang kedua, memperlambat, mengurangi atau menghentikan laju kerusakan atau degradasi dan kepunangan KHATI, diiringi upaya rehabilitasi serta implementasi prinsip pemanfaatan berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan peranata kelembagaan, kebijakan, dan penegakan hukum. Yang keempat, mengembangkan pemanfaatan berkelanjutan, efek, dan melestarikan kearifan lokal. Yang kelima, implementation of three goals of the Convention on Biological Diversity atau Conservation, Sustainable Use, and Benefit Sharing. Indonesia has ratified BD in 1994, Act Number 5, 1994. Yang keenam adalah implementation of Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plans atau disingkat dengan IPSAP tahun 2003 sampai 2020. Yang ketujuh, mewujudkan keadilan, keseimbangan peran atau kepentingan dan memperkecil potensi konflik. Pengelolaan sumber daya air ya, prinsipnya itu tak dapat menambah kesediaan air di bumi, jumlahnya tetap dan hanya keberadaan kumpulan atau konsentrasi dan fasilitasnya yang berbeda. Ada 3 metode dasar dalam pengelolaan air. Yang pertama itu pendekatan input, yang kedua adalah pendekatan output, yang ketiga adalah pendekatan process. Pendekatan input di sini adalah pengelolaan yang bertujuan untuk memperbesar persediaan air untuk kawasan tertentu dalam kaitan dengan tata guna air, tentunya membangun bendungan, penggunaan air sungai, dan lain-lain. Pendekatan output yaitu dengan cara mengurangi laju penguapan dan membersihkan air dari bahan-bahan pencemar pada persediaan air yang telah ada. Yang ketiga adalah pendekatan process, adalah pemeliharaan atau konservasi air dengan cara mengurangi rata-rata jumlah penggunaan air per kapita. Pengelolaan tanah. Pengelolaan tanah di daerah pertambangan, yang pertama adalah reklamasi, yang kedua restorasi, yang ketiga meminimalisasi dampak penambangan pada aliran, dan persediaan lokal air permukaan dan air tanah. Pengelolaan udara ada pendekatan input dan ada pendekatan output. Pendekatan input di mana yaitu yang pertama menekan pertumbuhan populasi manusia, yang kedua menggantikan energi minyak dengan energi lain, yang ketiga gunakan batu bara yang telah dibuat gas atau dicairkan, yang keempat memperkecil penggunaan mobil pribadi, yang kelima arahkan pemilihan kendaraan bermesin pada jenis yang irit bahan bakar. Pendekatan output yang pertama adalah bebaskan asap buangan dari cerobong asap pabrik dan mobil dari partikel pencemar udara, misalnya penggunaan penyaring. Yang kedua, cerobong asap dibuat lebih tinggi lagi sehingga buangan asap langsung masuk ke lapisan infeksi udara. Yang ketiga, lakukan pengendalian pembuangan pencemar udara dengan metode intermittent. Yang keempat, lakukan pemasangan alat tambahan pada mesin mobil sehingga pembakaran mobil menjadi sempurna. Pengelolaan keanekaragaman hayati atau sumber daya alam hayati daerah, di mana sumber daya alam hayati dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994. Ada implementasi pengelolaan sumber daya alam hayati daerah, di mana ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pengendalian lingkungan hidup dan urusan itu wajib ya. Ada peraturan pemerintah PP Nomor 38 Tahun 2007, MSPK-nya. Perangkat pengelolaan KHATI daerah atau menurut Permenak LHNSPK, apa, mengapa, di mana, untuk apa, dan bagaimana. Ada norma, standar, prosedur, dan kriterianya.
Pembagian urusan SSB KHT ini menurut PP nomor 38 tahun 2007 yang pertama adalah perencanaan konservasi, yang kedua kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan, yang ketiga pengendalian kemerosotan, yang keempat pemantauan dan pengawasan konservasi, yang kelima pengaturan dan penyelesaian konflik, yang keenam sistem informasi dan pengelolaan database. Alur proses pengelolaan KHT ada global, yaitu kewajiban dan laporan terhadap KLH-nya, atau kelestarian tata nilai kelangsungan kehidupan yang penopang keberhasilan pemanfaatan berkelanjutan, di mana ada nilai manfaat pemanfaatan terhadap kondisi dan potensi pemanfaatan KHT. Ada di situ koordinasinya adalah Deput, Deptan, dan DKV dan DIPI. Ada kebijakan pengawasan dan juga laporan. Masuk dia pada koordinasi MSPK atau sosialisasi dan asistensi, di mana ada SKPD provinsi dan SKPD kabupaten kota. Di mana SKPD provinsi terbagi lagi ada lingkungan hidup, hutanan, pertanian, kelautan, dan perikanan, dan lain-lain. Ada SKPD kabupaten kota, di mana ada lingkungan hidup, hutanan, pertanian, kelautan, dan perikanan, dan lain-lain. Jadi masuk dia pelaporannya ke gubernur, bupati, wali kota dalam kebijakan pengawasan, dan koordinasinya juga terhadap BPSDA, BPDAS, BPN, BPTP, dan Litbang. Oke, cukup sampai di sini ya materi kita. Untuk tugas pada materi pengelolaan sumber daya alam Indonesia ya pada mata kuliah saya. Cukup kalian tulis ya dengan rapi di kertas double folio sebanyak 2 halaman atau lebih ya. Tidak boleh kurang 2 halaman atau lebih ya. Kalian tulis tentang pengelolaan sumber daya alam Indonesia dan penjelasan dari materi Ibu ini yang memang dasarnya kalian tidak paham, itu kalian cari referensinya ya, di Google dan cantumkan itu di tulisan kalian di kertas double folio. Jika tidak mengerti juga untuk tugasnya, boleh ditanyakan di grup langsung ya. Untuk tugasnya langsung dikumpul ya. Ini tugas harian, jangan tidak dikerjakan ya. Ini untuk penilaian per mahasiswa untuk tugas individu, tugas harian rutin. Jadi itu nanti kalian foto dan kalian share langsung ke grup mata kuliah perekonomian Indonesia saya. Oke, cukup sekian. Jika ada yang salah kata-kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.